Xiaoyan akhirnya tiba di puncak gunung tempat markas utama Pavilion Fengli berada. Matanya terbelalak kagum melihat lautan manusia yang memenuhi bangku penonton. Arena yang tampak seperti stadion raksasa itu memukau, dengan menara petir setinggi 400 kaki yang melambangkan kemegahan Pavilion Fengli sebagai pemandangan yang paling mencolok. Xiaoyan kemudian mengarahkan pandangannya ke bagian depan arena dan menemukan 4 kursi kosong yang dijaga oleh murid-murid elit. Kursi-kursi ini tampaknya disediakan khusus untuk para petinggi Pavilion Fengli. Beberapa waktu kemudian, suara gong bergema di seluruh area puncak gunung. Segera setelah suara itu terdengar, murid-murid Pavilion Fengli menyembah dan membentuk formasi di langit, menjaga agar setiap gerakan mencurigakan di stadion segera terdeteksi. Di saat yang bersamaan, petir besar meluncur dari langit, menampilkan beberapa orang yang perlahan duduk di kursi kosong. Salah satunya adalah Fei Tian, ketua Pavilion Fengli cabang utara yang pernah berseteru dengan Xiaoyan. Xiaoyan menatap seorang lelaki tua yang duduk di kursi tengah, yang dikenal sebagai Lei Junzi, ketua Pavilion Fengli. Aura Lei Junzi terlihat biasa saja, namun jika diamati dengan persepsi spiritual, kehadirannya menimbulkan perasaan berbahaya di hati Xiaoyan. Ini pertama kalinya dia bertemu langsung dengan seorang elit Dozun. Meskipun beberapa hari sebelumnya dia bertemu dengan tetua terhormat dari Aula Jiwa, perasaan yang dirasakannya berbeda saat bertemu Lei Junzi. Tiba-tiba sebuah pedang berukuran 100 kaki muncul dan membelah langit dengan megah. Lei Junzi berdiri dan tertawa keras. Jian Junzi, kali ini kau yang tercepat. Dua sosok manusia perlahan melangkah keluar dari ruang dimensi yang terbuka. Salah satunya adalah Tang Yin, jenius muda yang memiliki hubungan baik dengan Xiaoyan. Lelaki tua di sampingnya adalah Jian Junzi, ketua Pavilion 10.000 pedang. Ketika Jian Junzi duduk, tawa aneh terdengar. Jian Junzi, tampaknya hasil pertandingan kita masih membekas di hatimu. Cahaya hitam putih melesat dari kaki gunung membentuk portal teleportasi. Dua sosok ahli muncul dan menuju tempat duduk mereka. Pria muda di belakang adalah Wang Chen, sedangkan lelaki tua di depan adalah Wang Quanzunzi, ketua Pavilion musim semi. Begitu ketiga Dozun tersebut menempati kursi masing-masing, afinitas angin yang kuat tiba-tiba melonjak di langit. Dua sosok anggun muncul dengan megah, yaitu Mu Xingluan dan Feng Junzi, sang master Dozun yang selama ini dicari oleh Xiaoyan. Teriakan heboh bergema di seluruh arena. Semua orang bersyukur bisa melihat momen langka ini di mana 4 elit Dozun berkumpul. Kehadiran Mu Xingluan dan Feng Junzi menarik perhatian semua orang, terutama Xiaoyan. Menurut persepsinya, Feng Junzi jelas lebih unggul dibanding 3 elit Dozun lainnya. Gurunya, Yao Lao, pernah memberitahu bahwa hubungan mereka sangat dekat, seperti teman hidup dan mati. Jika perkataan gurunya benar, Feng Junzi seharusnya akan langsung bertindak jika mengetahui kondisi Yao Lao saat ini. Lei Junzi dan Jian Junzi menangkupkan tangan mereka ke arah Feng Junzi, menunjukkan rasa hormat meskipun mereka sudah setara. Namun Huang Quanzunzi tampak mengalihkan pandangannya, seperti memiliki masalah pribadi dengan Feng Junzi. Setelah semua ketua pavilion duduk, Lei Junzi berdiri dan menyapu pandangannya ke seluruh arena dengan suara lantang yang mengandung energi petir. Hari ini Pavilion Fengli akan mengadakan pertemuan besar 4 pavilion. Aku harap tidak ada yang berani mengacau selama pertemuan ini berlangsung. Para ahli yang hadir tidak berani menentang kata-kata dominan itu. Suara gong kembali terdengar dan Lei Junzi menjelaskan bahwa jumlah peserta tahun ini adalah 53 orang. Termasuk 4 murid utama yang mewakili nama besar dari 4 pavilion. Seperti musim sebelumnya, kompetisi ini akan dimulai dengan sistem Battle Royale hingga tersisa 8 peserta yang bertahan. Para peserta segera melompat dan mendarat di arena kompetisi. Kemunculan para ahli muda ini memanaskan suasana di bangku penonton. Mu Xingluan, Tang Yin, dan Wang Chen yang masih berada di kursi VIP saling bertukar pandang sebelum memasuki arena kompetisi. Kemunculan mereka membuat sorakan penonton semakin memanas. Seekor bangau warna-warni tiba-tiba melesat dari salah satu sisi puncak gunung, menampilkan sosok anggun yaitu Feng Qing'er yang mendarat di arena. Suasana semakin memanas. Semua orang tahu bahwa Feng Qing'er memiliki peluang tertinggi untuk memenangkan kompetisi ini. Kejutan pun melintas di mata para elit Dozun di kursi VIP. Jian Junzi tertawa.
Lei Junzi takut sangka kau menyembunyikan kekuatan gadis itu. Apakah kau berencana memberi kejutan kepada kami semua? Feng Junzi juga bersuara. Sepertinya Pavilion Fingley benar-benar ingin terus menduduki kursi teratas. Lei Junzi juga yakin bahwa kemampuan Musim Luan tidak jauh berbeda. Dia merupakan keturunan dari klan burung mitikal. Wang Quan Junzi, sang ketua Pavilion Musim Semi, hanya bisa merenung, mengakui bahwa Wang Chen berbakat tetapi masih ada celah dibandingkan Feng Qing'er. Tampaknya posisi Pavilion Musim Semi tidak akan banyak berubah dalam pertemuan besar kali ini. Sementara itu, Xiaoyan mengamati para peserta yang berdiri di arena. Dia mengerti bahwa semua ahli muda ini bukanlah orang biasa, memiliki bakat pelatihan tinggi atau didukung fraksi-fraksi besar. Tempat ini memang layak disebut pusat benua Dohi. Di wilayah Black Corner, seseorang akan kesulitan menemukan sepasang dohwang muda. Tidak disangka pertemuan besar 4 pavilion bisa mengumpulkan sebanyak ini. Tatapan Xiaoyan tiba-tiba terhenti pada salah satu peserta. Dari kejauhan, dia mengenali wajah yang familiar. Ternyata, Lin Yan, teman yang lama tidak ditemui, juga ikut berpartisipasi. Xiaoyan masih ingat saat mereka meninggalkan Kaisaran Jiama dan tidak menyangka akan bertemu kembali di tempat berbahaya ini. Lei Junzi yang berada di kursi pemimpin melambaikan tangannya, menyatakan bahwa pertemuan besar 4 pavilion resmi dimulai. Suasana di arena berubah tegang. Semua ahli menunjukkan kewaspadaan tinggi dan mengawasi satu sama lain. Posisi 4 besar dipastikan diamankan oleh para jenius dari 4 pavilion, sehingga 49 ahli yang tersisa harus bersaing memperebutkan 4 posisi lainnya. Xiaoyan terus mengawasi pergerakan Lin Yan dari kejauhan. Kekuatan Lin Yan berada di bintang 4 dohwang, tetapi Xiaoyan ragu apakah temannya itu mampu bertahan dalam kompetisi ini. Peningkatan Lin Yan sangat cepat, dan Xiaoyan menduga pencapaiannya didapat berkat bantuan tertentu, mirip seperti yang dia alami di kolam darah surgawi. Pertarungan sengit di arena dimulai hanya dalam waktu singkat. Lebih dari 50 ahli dohwang saling bertukar pukulan intens untuk menjatuhkan dalam battle royale ini. Beberapa ahli bekerja sama untuk meningkatkan peluang menang. Suara benturan dohi dan teriakan para penonton bergema di seluruh arena. Meskipun semua peserta adalah ahli dohwang, situasi yang terlalu kacau membuat beberapa dari mereka menerima luka cukup parah. Setelah sekitar 10 menit kekacauan, lebih dari selusin ahli menyerah dan meninggalkan arena dengan cedera yang mereka alami. Pertarungan Battle Royale sangat sulit diprediksi. Meskipun seseorang berada di puncak dohwang, jika peserta lain bekerja sama menyerang, mereka akan mengalami kesulitan. Di tengah persaingan ketat, Xiaoyan merasa lega melihat Lin Yan masih bertahan di arena. Lin Yan menunjukkan kelincahan yang mengesankan. Sepertinya dia telah mendapatkan teknik do baru yang tidak kalah dengan langkah 3000 petir. Xiaoyan kemudian mengamati situasi di tempat lain. Meskipun kekacauan terus meningkat, ada 4 lingkaran kecil yang aman, dikuasai oleh para jenius dari 4 pavilion. Siapapun yang berani masuk ke wilayah ini akan langsung diserang dengan dahsyat. Peserta yang gugup dan menyerah terus bertambah. Situasi mereda hingga hanya tersisa 11 peserta, termasuk Lin Yan dan para jenius dari 4 pavilion. Xiaoyan tahu bahwa perjuangan ini masih panjang. Mengamati pergerakan temannya yang berjuang untuk posisi 8 besar dalam pertemuan besar 4 pavilion. Meskipun berhasil selamat, Lin Yan secara alami menjadi orang terlemah yang tersisa di antara para peserta lainnya. Selain Feng Qing'er dan 3 lainnya, 6 ahli yang bertahan semuanya berada di tingkat 7-8 dohwang. Sebagai peserta terlemah, Lin Yan akan menjadi target selanjutnya yang harus disingkirkan. Dalam hitungan detik, salah satu ahli dohwang bintang 8 tiba-tiba melesat ke arah Lin Yan dengan kecepatan tinggi. Serangan mendadak ini membuat Lin Yan mengerahkan kelincahannya dan mencoba mundur sejauh mungkin. Xiaoyan yang mengawasi jalannya pertarungan pun memutuskan untuk campur tangan jika terjadi sesuatu yang membahayakan nyawa temannya itu. Namun Xiaoyan merasakan ada sesuatu yang aneh dengan kekuatan ahli bintang 8 tersebut. Ahli itu seharusnya bisa melukai Lin Yan dengan sangat mudah. Lantas mengapa dia hanya memaksa Lin Yan untuk terus mundur? Setelah mengamati lebih jauh, Xiaoyan akhirnya menemukan bahwa ahli itu ternyata berniat memaksa Lin Yan agar memasuki area serangan Wang Chen. Lin Yan yang menyadari niat jahat itu pun segera menghentikan langkahnya menuju area Wang Chen dan buru-buru mengakui kekalahannya.
Meskipun sudah menyerah, Wang Chen sama sekali tidak menghiraukan hal tersebut dan tetap menyerang Lin Yan. Menyiksa serta menghancurkan orang lain merupakan kesenangan bagi Wang Chen. Setelah menerima serangan telak dari Wang Chen, Lin Yan memuntahkan seteguk darah segar. Jika saja dia tidak menghindar di saat terakhir dan melindungi titik vitalnya, kemungkinan besar dia akan benar-benar mati. Tindakan kejam itu membuat para penonton merasa kesal dan menganggap Wang Chen sebagai orang tercela. Namun teriakan mereka sama sekali tidak mempengaruhi Wang Chen. Sebaliknya, dia justru semakin bersemangat dan berniat untuk menghabisi Lin Yan. Tepat ketika belati tajam milik Wang Chen akan menembus tubuh Lin Yan, sebuah kekuatan hisap tiba-tiba melonjak dari arah belakang dan langsung menarik tubuh Lin Yan menjauh dari arena pertarungan. Seorang pemuda berjubah hitam perlahan menepuk pundaknya dan berkata, "Apakah kau tidak memiliki hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain mengikuti kompetisi berbahaya semacam ini?" Suara familiar yang tiba-tiba terdengar di telinganya itu membuat Lin Yan terkejut bukan main. Dia segera membalikkan badan dan menemukan bahwa sosok yang telah menyelamatkannya itu ternyata adalah Xiaoyan. Meskipun penampilan Xiaoyan saat ini tertutup rapat, Lin Yan masih mengenalinya dengan sangat jelas bahwa pemuda dengan jubah hitam itu adalah Xiaoyan. Nah guys, itu tadi pembahasan tentang alur cerita Battle Through the Heaven Season 5 episode 102 part 3. Like kalau kalian suka sama video ini dan jangan lupa buat nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan update konten-konten di channel ini. See you on the story selanjutnya.